Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi KKG MyID untuk dijadikan sebagai aplikasi rapot. Pertama-tama Bapak dan Ibu akses di kkg.myid. Jika Bapak Ibu belum mempunyai akun, silakan klik buat akun terlebih dahulu. Setelah selesai, kemudian login. Klik login. Akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian menu di bawah ada tulisan penilaian, kemudian ada menu raport dan input nilai. Kita klik sembarang saja di input nilai. Akan muncul pemberitahuan bahwa kepala sekolah kita belum terdaftar. Silakan buat akun terlebih dahulu. Kita klik tombol buat akun. Akan masuk ke formulir seperti ini. Masukkan nik KTP Bapak kepala sekolah. Kemudian klik tombol periksa. Maka akan muncul data-data beliau seperti ini. Kita isi biodatanya, pilih jenis kelamin, kemudian masukkan NIP beliau, kemudian masukkan nomor WhatsApp, kemudian buatkan password. Setelah selesai, cek kembali datanya, kemudian klik daftarkan. Kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa Bapak kepala sekolah belum mengaktifasi akun. Silakan cek pesan aktifasi di email, atau jika memang belum masuk, pesan aktifasinya dapat menghubungi dengan mengklik tombol hubungi pengelola. Kita akan aktifasi terlebih dahulu. Sudah aktifasi, saya akan refresh. Nah, akan hilang pemberitahuan tadi. Kemudian kita logout. Untuk akun kepala sekolah, pastikan Bapak Ibu saat ini menggunakan laptop Dapudik, karena nantinya kita akan menginstal aplikasi untuk mengirim data siswa ke aplikasi. Masukkan username kepala sekolah,
kemudian login. Sudah muncul tampilan halaman untuk kepala sekolah. Pertama-tama buka tahun pelajaran, pastikan sudah sesuai tahun pelajarannya dan semester. Ini digunakan nantinya jika tahun ajaran baru. Kemudian buka mata pelajaran, lihat apakah sudah ada yang sudah sesuai. Nanti kita bisa gunakan, kita pilih nanti di bagian guru. Jika masih ada yang kurang, silahkan klik tambah data. Kemudian pilih mata pelajaran wajib atau mata pelajaran pilihan. Kita lanjutkan ke bagian siswa. Di sini nantinya kita akan sinkron. Kita pindah dulu langsung ke setting raport. Yang ini abaikan saja, bisa klik sembarang untuk nomornya. Kita isi yang ini, tanggal raport tanggal 21 Desember. Kemudian ini pilih ya atau tidak, tetap akan muncul. Kita pilih saja. Kemudian untuk KKM kita pilih KKM tunggal untuk mempermudah kegiatan. Jadi ini contoh untuk KKM tunggal. Nantinya mungkin akan ada panduan lagi untuk yang KKM multi. Untuk tiap mata pelajarannya berbeda. Kita beri minimal KKM-nya misalkan 65. Bubut PH ini isinya hasil ulangan sumatif per bab nantinya. Jika mengacu ke panduan penilaian di Kemendikbud, untuk raport ini bisa dibagi menjadi seperti ini. Jadi misalkan ada lingkup materinya ada 4, anggap nanti ada 4 tujuan pembelajaran. Kemudian di akhir materi itu ada 1 kali ulangan tiap materi. Kemudian diambil kata-katanya. Kemudian nanti hasilnya ditambahkan dengan ulangan akhir semester. Kemudian dibagi 2. Jadi opsinya di sini 50-50 tanpa ada PTS. Jadi saya akan buat tanpa PTS dengan mengisi bobotnya tadi di sini 50, PTS-nya 0, kemudian hasil akhirnya 50. Kemudian klik simpan. Sudah sukses. Yang ini bisa diabaikan. Kemudian kita buka lagi ke bagian profil sekolah. Di sini bisa Bapak Ibu isi sesuai data sekolah Bapak Ibu. Saya beri skip saja, klik simpan. Baik, sudah selesai untuk setting penanggalan dan bobotnya. Kita pindah ke bagian siswa. Nah, untuk siswa ini kita menggunakan data Dapudik, jadi tidak bisa diinput dengan manual. Jadi Bapak Ibu klik saja menu siswa, kemudian klik pada tombol sinkronisasi. Nanti akan muncul video panduan dan aplikasi. Kita unduh aplikasinya. Saya taruh di desktop. Simpan. Akan mengunduh. Kita install.
Bila muncul seperti ini, klik saja More Info. Kemudian klik Run Anyway. Klik, akan muncul panduan penginstalan. Klik saja Next. Klik Next lagi. Klik Next lagi. Sudah selesai, kita klik Close. Kita keluarkan, kita kecilkan. Akan muncul nanti di sana aplikasi KKG My ID seperti ini. Selanjutnya kita buka, open. Nah, akan muncul seperti ini, username kepala sekolah yang sudah didaftarkan tadi, kemudian password dan token Dapodik. Nah, untuk membuat token, kita masuk ke Dapodik. Saya akan masuk ke Dapodik. Masukkan email operator. Kemudian klik masuk. Muncul, klik lagi. Sedang memuat aplikasi. Nah, pada bagian ini masuk ke paling bawah, buka menu pengaturan. Klik, akan muncul seperti ini. Ke bawah lagi share. Kemudian pada web service lokal, klik web service. Klik yes. Akan muncul seperti ini. Klik tambah. Tuliskan nama aplikasinya KKG My ID. Kemudian simpan. Klik aplikasi tadi. Kemudian salin token. Ini kita copy. Kita kecilkan lagi. Kita masukkan ke token. Kita masukkan username kepala sekolah tadi. Masukkan passwordnya. Kemudian klik sinkronisasi. Nah, sudah masuk datanya. Semua siswa sudah masuk. Akan muncul tampilan membuat kelas baru. Kita bisa klik kembali. Kita bisa cek di siswa. Kita pilih tanpa kelas. Yang akan muncul seperti ini. Kita akan buat kelasnya. Klik kelas, pilih rombel baru. Nah, kita pilih buat 6 kelasnya. Misalkan jika Bapak Ibu menggunakan lokal, bisa 1A, 1B. Karena kami tidak bisa cuma satu kelas, cukup diklik 1. Kemudian pilih levelnya 1. Kode kelasnya bisa bebas saja. Di sini saya tulis 1 juga. Bisa juga 1A seperti itu. Jika mau punya lokal, jurusannya pilih non jurusan. Kemudian kita pilih yang mana siswa kelas 1. Saya klik saja, saya klik sembarang misalkan. Kemudian pilih ketuanya siapa. Kemudian klik simpan. Data berhasil. Kemudian ulangi sampai siswanya habis. Saya akan ulangi membuat kelas 2. Non jurusan.
pilih ketua, simpan, buat lagi kelas 3, pilih ketua, simpan, buat lagi kelas 4, pilih ketua, simpan, kelas 5, simpan, terakhir kelas 6, pilih ketua, simpan. Nah, ini sudah selesai, ini sudah habis. Kita bisa, di sini sudah selesai. Selanjutnya kita akan setting kegiatan ekstra untuk kelasnya. Jika tidak ada ekskul di sana, kita klik simpan saja. Simpan. Jika ada, maka bisa kita tambahkan, misalkan kelas 1 pramuka sampai 6-nya pramuka. Klik simpan. Atau jika ada yang kurang, bisa kita tambahkan ekskulnya, nama ekskulnya, kemudian kita tuliskan kodenya, klik simpan. Misalkan mengaji. Simpan. Kamu seperti ini. Kita bisa tambahkan, misalkan mengaji lagi, maka simpan. Ini sudah cukup untuk contoh pramuka. Tahun pelajaran sudah, sampai ke sini sudah. Nah, kita setting kemudian untuk gurunya. Nah, di sini akan muncul contoh guru-guru yang ada di sekolah saya. Kita bisa beri tugas jabatan. Di sini saya akan contohkan satu kelas saja. Saya ambil untuk kelas saya, kelas 5 misalkan. Yang ini digunakan untuk menyalin jika sudah ada sebelumnya. Karena ini pertama kali, jadi kita masih kosong. Saya ambil jabatan wali kelas, kemudian kelas 5. Kemudian mapel yang saya ajarkan, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, kemudian IPAS, kemudian Seni Rupa, Bahasa Inggris, kemudian Budaya Banjar. Saya juga mengajar pramuka. Pilih kelas 5. Kelas 5. Sudah selesai, klik simpan. Setelah berhasil, kita setting lagi yang guru PJOK sama guru PAI. Jabatan. Kemudian kita pilih mapelnya PJOK
jabatannya sebagai guru, kemudian kelas 5. Simpan. Sudah muncul, kemudian kita pilih Google Pay. Mata pelajarannya pendidikan agama Islam sama baca tulis Al-Quran. Pilih jabatan guru, kemudian mengajar di kelas 5 saja, karena saya hanya mengambil kelas 5. Jika beliau lebih dari 1, kita tambahkan saja kelas 5. Klik simpan. Akan muncul seperti ini. Saat ini settingnya sudah selesai. Tinggal kita isi nilai di akun guru PJOK, akun guru Pay, dan akun saya. Saya akan masuk dulu ke akun saya. Saya logout dulu. Login. Akan muncul tampilan data raport, input nilai, periksa nilai, dan input wali kelas. Kita akan mulai pada bagian data raport. Klik pada KKM dan bobot. Karena di sini KKM tunggal, jadi kita tidak perlu menyeting ini. Langsung ke bagian indikator nilai. Nah, di sini ada saya mengampu pelajaran Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPAS, seni rupa, bahasa Inggris, dan budaya Banjar. Kita klik pada tombol kelas 5. Maka akan muncul tujuan pembelajaran yang sudah tersedia di aplikasi. Nah, jika hal ini tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu bisa langsung menghapusnya. Jika tidak ada, jika Bapak Ibu anggap ini sama, klik saja simpan. Simpan. Kemudian buka lagi ke mata pelajaran selanjutnya. Klik lagi, akan muncul kembali. Klik simpan. Buka lagi bagian matematika, klik simpan. Buka lagi yang IPAS, simpan. Buka lagi seni, simpan. Dan yang terakhir masih ada bahasa Inggris, simpan. Budaya Banjar, simpan. Sudah selesai di bagian indikator, kita masuk ke bagian input nilai. Nah, di sini tadi kita sudah jelaskan bahwa kita tidak menggunakan PTS. Jadi opsinya tadi bobot nilainya yang harian ini maksudnya bab setiap akhir tujuan pembelajaran kita ada penilaian sumatif. Dan yang pas ini yang akhir semester. Kita klik saja input nilai. Nah, ini tujuan pembelajaran yang tadi yang sudah kita input di bagian indikator penilaian. Ini sebagai bab yang kita ujikan atau tujuan pembelajaran yang kita ujikan. Jadi nilai hasil ini kita input di bawah, muncul seperti ini. Kita isi yang di bagian P1 ini, maksudnya ini nilainya, misalkan nilainya dia mendapat 80. Bisa Bapak Ibu klik jika menggunakan komputer menggunakan tab, maka akan ke samping kanan. Misalkan P2 nya dia dapatnya 70, kemudian P3 nya 90, P4 nya 80. Nah, seperti ini akan muncul deskripsi untuk yang dimasukkan ke raport. Jadi bila Bapak Ibu di sini mengisi 4 macam, maka di sini juga diisi 4. Sisanya yang diisi.
Kita isi sembarangan dulu. Bapak Ibu, jika tidak sengaja tekan enter, maka akan muncul baris baru. Ini bisa dihapus menggunakan Ctrl Z atau undo. Nah, seperti ini. Jika sudah, klik saja simpan. 4 nilai berhasil disimpan. Kita bisa kembali. Nah, sudah berubah. Kita masuk ke PTS. PTS ini tadi karena nilai bobotnya 0, kita tinggal klik simpan. Kemudian kembali. Kita buka ujian akhir semester pasnya. Misalkan sudah selesai, klik simpan. Klik kembali. Ulangi seperti tadi setiap mata pelajaran. Saya akan cepat. Nah, selanjutnya kita isi nilai untuk ekstrakurikuler. Klik saja input nilai. Ini untuk pramuka. Kita isi misalkan 80, 80, 80, 90. Nah, bila ini kelebihan bisa di Ctrl Z, tapi bilanya tidak masalah. Klik simpan. Oke. Kembali. Setelah selesai kita menginput nilai, kita bisa periksa nilai apakah sudah masuk semua. Untuk mapel lain, untuk kita sudah ya. Kita cek PJOK. Ya, ini masih kosong. Kita cek lagi Pi juga kosong. PTA kosong. Nah, ini berarti belum diisi. Jika sudah diisi, munculnya seperti ini. Oke. Kita akan masuk dulu ke akun PJOK. Ke akun PJOK untuk mengisi nilai dan ke mengisi Google Pi. Saya akan logout. Langkahnya sama, kita buka dulu indikator nilai. Kita klik kelasnya. Kemudian akan muncul, jika tidak sesuai bisa diganti. Klik simpan. Ulangi lagi untuk mata pelajaran lainnya. Klik BTA misalkan. Simpan. Setelah selesai, kita input nilai. Kita input masih sama, bobotnya PTS-nya 0. Kita input sesuai tujuan, kita input nilainya 90 misalkan. Kemudian klik simpan. Kembali masuk ke PTS. Bisa kita simpan langsung karena ini bobotnya nilai 0. Simpan. Kepas ke hasil ulangan. Simpan. Ulangi lagi yang sama untuk PTA.
sudah selesai. Nah, jadi tugas Google Pay sudah selesai, hanya mengisi inputan untuk apa yang mereka ajarkan. Kita masuk lagi ke akun Google Pay Joka. Akun PJOK. Masih sama, kita buka data raport, langsung ke indikator nilai karena bobotnya semua tunggal sama. Jika ada yang beda bisa diedit, klik simpan. Sudah, langsung ke input nilai. Sudah selesai, kita akan kembali lagi ke akun wali kelas. Saya akan logout. Selanjutnya kita bisa periksa lagi nilainya. Untuk agama Islam sudah, kemudian PJOK sudah juga. Kita masuk lagi ke bagian fisik. Kita ukur tinggi badannya. Sini saya sembarang saja. Beratnya kemudian kita isi pendengaran, klik 2 kali. Penglihatan, gigi, kemudian lain-lain jika ada. Klik simpan. Yang ini boleh saja kosong, tapi bagusnya diisi, soalnya nanti muncul di raport. Kemudian sudah selesai di fisik. Kita masuk ke bagian prestasi. Nah, ini pastikan sudah selesai semua nilainya. Ini bisa diisi jika ada. Jika sudah, klik simpan. Sudah. Kemudian masuk lagi ke kehadiran. Ini ada saran yang bisa kita edit. Ini untuk alpha ya, ini alpha. Kita isi, misalkan sarannya kita ambil 4 dan 6 misalkan. Yang ini 1 saja, ini 2, ini 3. Kemudian sakit tidak. Kemudian misalkan ini ada alpha, ini juga, ini 0. Sudah, kita klik simpan. Sudah, kembali lagi ke kenaikan. Ini cukup simpan. Kemudian sudah selesai, kita cetak di bagian sini, cetak rapor. Akan muncul nama-nama siswa kita. Kita bisa klik simpan, kita klik namanya, akan muncul seperti ini. Nah, tampilan berat tinjaunya.
seperti ini. Untuk mencetak, kita bisa pilih sampul jika ingin sampulnya saja. Nah, untuk ini cara cetaknya itu menggunakan kertas A4. Jadi kalau kita tidak pilih kertas A4 itu akan jadi 2 halaman. Kita pilih di ukuran kertas itu ya, A4. A4 seperti ini. Nah, untuk menghilangkan yang ini, yang ada tulisan dari sini, kita pilih di bagian setelan lain ini tadi. Kita hilangkan opsi header dan footer. Kita hilangkan. Nah, akan muncul seperti ini. Kita coba yang info. Nah, ini kata siswa. Ini. Kemudian nilai. Iya. Kemudian jika ini semua halaman. Oke. Sampai di sini dulu. Jika Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan, mungkin bisa disampaikan melalui WhatsApp KKG atau di video YouTube ini. Terima kasih.